Sebulan sejak dilantik, politisi di DPR Senayan Jakarta terbelah dalam dua kubu. Kami berkeputusan mengambil sikap mosi tidak percaya kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah puncak dari perseteruan dua kubu di Senayan. Koalisi Indonesia Hebat yang digalang PDI Perjuangan bersama Nasdem, PKB dan Hanura membentuk pimpinan DPR tandingan. Mereka menyatakan mosi tidak percaya pada pimpinan DPR dari Koalisi Merah Putih yang dilantik 2 Oktober lalu. Koalisi Indonesia Hebat menginginkan kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan dibagi kepada semua fraksi atas dasar kebersamaan di parlemen. Namun dengan alasan yang berbeda, Koalisi Merah Putih menyapu bersih semua kursi pimpinan komisi di DPR. Merah Putih menilai sikap PDI Perjuangan bersama mitra koalisinya soal kursi di komisi dan mosi tidak percaya tidak masuk akal. Bekerja itu kan berdasarkan aturan, undang-undang. Kalau di DPR ini ya undang-undang MD3, peraturan tata tertib DPR. Ada nggak sih hak DPR untuk membuat mosi tidak percaya? Kan nggak ada. Sampai kapan perang tanding di Senayan meruncing? Ya, DPR gonjang-ganjing itulah topik The Headlines kali ini. Dan untuk membahasnya kami telah mengundang politisi dari Partai Nasdem, Bahtiar Ali, serta politisi Golkar, Aziz Samsudin. Hadir pula panelis Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel, dan Bambang Harimurti, wartawan senior dari Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Kalau kita lihat media, nyaris semuanya membahas tentang apa yang terjadi di Dewan. Dan kalau bicara tentang bagaimana kemudian komentar orang-orang di luar Dewan, semua rasanya bisa kita katakan menyayangkan apa yang terjadi, Bang Don. Sebelum ke Dewan. Iya, kan kita harus bicara terbuka tentang ini karena media juga sudah terbuka menyampaikannya dan sentimennya sangat negatif ya, tentang kejadian yang di DPR. Jadi there is no good news dari DPR dan selalu ada bad news. Lalu lihat berita-berita dari ini, mulai dari walk out, cerita tendang meja kemarin, lalu kemudian pilih komisi yang kemudian jadi terbelah, lalu kemudian Koalisi Indonesia Hebat yang bikin pimpinan tandingan, semua itu jadi berita buruk ya untuk media kira-kira itu yang terjadi. Oke, Mas Bambang. Iya, dan saya kira kontras lagi ya. Sementara kita lihat di DPR ini para wakil rakyat bertempur keras. Kita lihat anggota kabinet bekerja keras, pemerintah bekerja keras ya. Mereka ada yang dari Pangandaran tiap hari milotin sendiri pesawatnya, pulang pergi kerja untuk rakyat, membantu nelayan. Presiden pergi ke daerah bencana, membantu orang Indonesia. Semua sibuk sing-singan pakai baju putih. Ini yang di Senayan adu tinju bekerja keras. Bekerja kerasnya saling meninju. Jadi ini parlemen jadi jelek sekali kelihatannya. Parlemen sedang membantu pemerintah, membantu kabinet jadi, untuk menaikkan pamor. Jadi citranya pemerintah tuh jadi bagus sekali akibat jeleknya parlemen ini. Sayang sekali karena di awal ketika pelantikan kemudian sidang juga sudah suasananya sudah tidak terlalu enak untuk dilihat oleh masyarakat gitu kan. Kalau sekarang berlanjut? Ya. Jadi dalam politik itu kan memang tidak mengherankan kalau terjadi dinamika politik dalam bentuk apa itu gonjang-ganjing, ribut-ribut sebentar. Tapi seperti saya pernah juga mengatakan di dalam forum yang mulia itu, bahwa kita ini kan bersaudara, kita bekerja untuk 5 tahun ke depan. Jadi ini anggap aja dinamika politik karena memang seharusnya dicarikan suatu jalan keluar, solusi. Ujung-ujungnya harus ada kompromi politik. Prof, karena dinamika yang paling baru itu adalah hari ini ada paripurna dari versinya KIH begitu ya, kemudian tidak difasilitasi. Itu bagian daripada manuver politik yang saya pikir juga merupakan satu dimaknai jangan hanya dari segi konstitusional, legal, tidak ilegal itu kita capek. Tapi kita juga bisa melihat dari segi itu satu gerakan moral. Kalau sambil lihat gambar ini mereka jadi di luar begitu kan, jadi Prof? dari satu gerakan moral yang mengharapkan setelah ini akan terjadi kompromi politik. Oleh karena itu, elit politik, terutama ketua-ketua umum partai politik, fraksi dan sebagainya itu, mereka perlu duduk. Suka tidak suka mereka harus duduk. Karena ini tidak akan berujung, tidak akan selesai semua kalau dua-dua ngotot. Jadi sebenarnya kan hanya ingin menunjukkan
oh di pihak sana bisa bikin gini, kita juga bisa bikin gini. Maksudnya ini bukan sesuatu yang serius. Enggak, itu serius. Karena itu memberikan serius, tekanan politik itu serius. Tetapi kita menganggap bahwa dengan ada forum-forum yang semacam ini, ada ruang untuk melakukan kompromi politik dan untuk melakukan introspeksi masing-masing. Jadi kita jangan menang-menangan, kita introspeksi karena kita keluarga besar. Jadi kalau kita mendahulukan musyawarah mufakat, suka tidak suka, kita harus duduk. Bahwa nanti dalam proses itu ada pemungutan suara voting, itu juga tidak diharamkan. Hanya proses musyawarah mufakat harus kita optimalkan. Jadi kalau menurut saya kedua belah pihak itu harus membuka hatinya dan kemudian mari duduk kembali dan kita harus cepat selesaikan ini. Kalau ini berlarut-larut akan terjadi krisis konstitusional, krisis negara yang rugi adalah rakyat dan kita adalah wakil rakyat. Jadi kalau menurut saya jangan pernah membiarkan proses ini tidak selesai di parlemen. Kalau proses ini tidak selesai di parlemen, nanti akan muncul ekstra parlementer. Jadi nanti akan bangkit rakyat yang marah. Itu semua akan dalam tanda petik mereka akan memberikan vonis kepada kedua kubu ini. Jadi dia nggak pilih-pilih lagi. Jadi karena ini kubu ini sudah harus tahu ini limit. Kita sudah cukup. Ayo kita duduk sama-sama. Ini limit sudah cukup, Kak Iha, tapi tetap ada sidang tandingan, Mas Aziz. Yang begini, dalam hal pada hari ini tadi kan Mbak sampaikan, dalam menuju proses paripurna itu kan ada mekanisme. Mekanismenya itu ada bamus, ada rapat konsultasi. Mekanisme dan tata urutannya itu tidak dilalui. Itu sebabnya tadi saya lihat kenapa teman-teman masalah paripurna itu tidak difasilitasi tadi kan. Tidak difasilitasi oleh Sekjen sampai kemudian di ruang bamus gitu ya. Karena apa? Karena proses menuju paripurna itu ada tahapan. Tahapan yang harus dilalui melalui proses Undang-Undang 17 tahun 2014 yang kita kenal dengan MD3, yang implementasinya ada di Undang-Undang PP keputusan nomor tatip nomor 1 tahun 2000. Mas Aziz, kalau Pak Prof Baktiar tadi mengatakan bahwa ini adalah gerakan ketidakpuasan gitu kan oleh makanya gerakan ketidakpuasan itu kan bisa saya garis bawahi sebagai temptation yang sifatnya akumulasi bersifat mendadak. Itu kan. Sehingga ini perlu kita lihat secara jernih. Jangan teh panas langsung kita minum, tapi ini harus diseduh pelan, harus dinikmati. Gitu. Nah sehingga saya menyikapi ini teman-teman yang melakukan tandingan dan lain sebagainya, justru akan membuat kegaduhan yang secara tidak langsung maupun langsung akan membawa impact kepada pemerintahan. Intinya kan paling tidak kalau Prof Baktiar katakan mesti ada pembicaraan antara dua kubu lagi gitu kan. Makanya pembicaraan itu tentu harus melalui mekanisme. Mekanismenya apa? Nama-nama itu harus diserahkan di dalam paripurna. Tanpa nama-nama itu diserahkan paripurna, maka tidak akan pernah bisa duduk di dalam satu meja. Itu aturan yang harus kita lakukan. Nah, cuma kan dari teman-teman di sana bersuuzon kalau itu nama diserahkan kita voting akan kalah kalau nggak ada kesepakatan musyawarah kan begitu. Tidak ada rasa percaya, saling percaya di antara dua kubu, Bang Don. Sebenarnya kan itu sebenarnya. Kalau kita yang sering meliput politik sih lihat kejadian ini sebetulnya kelihatan seperti normal saja gitu kalau kita ikut, karena kemudian sudah ribut di situ mereka juga bisa ngopi bersama satu sama lain. Cuma ceritanya adalah kan kita ini juga berhadapan dengan publik. Publik itu tidak berpikir bahwa ini adalah manuver politik atau jangan dulu minum teh panas lagi panas gitu. Lalu kemudian itu kan pikiran para politisi, tapi publik itu akan mengatakan ini kok seperti di luar dari pikiran mereka, out of their imagination. Kalau saya kutip tulisan English Clarion hari ini, perilaku DPR itu seperti menghina kecerdasan umum, kira-kira gitu. Saya hanya mengutip tulisannya. Yang ingin saya katakan adalah antara cara manuver berpolitik di situ dengan publik yang kita kemudian kutip atau kemudian yang kita publikasikan, ceritanya kira-kira seperti ini. Gitu. Dan kepingin kalau bisa selesai deh. Gitu. Yang ditangkap media. Jadi orang jadi ingat Gus Dur dulu bilang bahwa DPR itu taman kanak-kanak, nggak bisa mengatakan. Dan ini kan sangat ironis. Di satu sisi rakyat melihat pemerintahan yang mau dikenalin aja mesti lari ya kan, pakai baju kerja.
Sementara ini ada yang ribut rebutan kursi. Itu ironis ya. Malu banget gitu loh, ini memalukan banget. Ini kan bukan apa-apa, macam rebutan kursi posisi ketua-ketua. Jadi itu kontrasnya tuh black and white banget gitu. Ya. Jadi saya nggak tahu apa sih sebetulnya teman-teman di parlemen itu gimana perasaannya. Ada nggak kepekaan terhadap perasaan rakyat itu? Karena itu realitas yang ditangkap masyarakat dari media. Ya. Jangan pula kita membandingkan antara eksekutif dengan legislatif. Kalau kita mengkritisi eksekutif, panjang ceritanya, termasuk tadi pembukaan naik pesawat khusus tadi itu. Saya nggak mau masuk ke situ. Itu bisa cerita lain lagi tuh. Bilang bahwa ada dinamika internal. Kan ada pepatah kita mengatakan kalau tidak berada masakan tempua bersarang rendah, tidak akan mungkin ada protes itu kalau tidak ada sesuatu. Jadi bahwa pemberian suara itu oke. Tetapi kan ada kekhawatiran tadi karena waktu pimpinan sidang memimpin, di situ dilihat ada kejanggalan-kejanggalan. Karena itu ada kekhawatiran, wah kalau begini, ini di voting semua. Tapi saya senang kalau saudara saya ini juga berpikir positif, jangan suuzon begitu, jangan berburuk sangka. Nah kalau begitu, kita tidak usah perpanjang lagi, ini berjilid-jilid, kita harus selesaikan penyelesaian masalah ini dengan semangat islah nasional, dengan memakai prinsip proklamasi, diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi cepat selesai. Semangat islah nasional. Kita akan lanjutkan saat lagi. Kami akan kembali untuk Anda. Kedua kubu yang berseteru di DPR berbeda tafsir mengenai tata tertib, tata cara pengambilan keputusan. Mari kita lihat data berikut ini. Ini pasal 251 ayat 1. Berbunyi ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Kemudian di ayat 2 berbunyi apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ketua rapat mengumumkan penundaan. Di ayat 3 berbunyi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama adalah 30 menit. Di ayat 4, ketua rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan rapat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum juga terpilih. Kemudian di ayat 5, masih pasal 251, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan. Pasal ini kalau tidak salah yang dipakai dasar oleh KMP ya untuk kemudian melanjutkan rapat. Kemudian ada pasal lain yang dipakai oleh KIH bahwa untuk pengambilan keputusan tetap harus merujuk kepada pasal 251 ayat 1 begitu kalau tidak salah. Itu. Ya, ini dua landasan dengan masing-masing dengan aturan yang sama dengan ayat yang berbeda, pasal yang berbeda. Pak Aziz. Ya, sebenarnya kalau undang-undang ini kan sudah substansi tertulis. Tinggal orang mau menafsirkan yang kemana kan gitu. Kalau itu kan tergantung back mind-nya mau kemana arahnya kan gitu. Tapi kalau secara tertulis sudah jelas. 251 ayat 1, 2 sampai 4, 284 ayat 1 sampai ayat 4 itu sudah jelas gitu. Bahwa di dalam forum paripurna, saya jelaskan dulu runtutannya. Bahwa di dalam forum paripurna yang didahului oleh Bamus dan rapat konsultasi. Pada rapat paripurna pertama, teman-teman memasukkan nama. Nama itulah yang akan harus disahkan di dalam rapat paripurna sebagai memposisikan untuk di AKD. Tapi rapat paripurna alat kelengkapan dewan, yaitu komisi dan perlengkapannya. Bahwa di dalam paripurna yang pertama teman-teman dari Golkar, dari Gerindra udah memasukkan nama. Pada paripurna yang kedua kita tunggu dari teman-teman dari PDI Perjuangan, dari Nasdem, dari Hanura. Ada berapa kali penundaan paripurna pada saat itu? Ini makanya saya jelaskan. Pada paripurna yang kedua juga belum menyerahkan nama. Paripurna yang ketiga juga tidak menyerahkan nama. Paripurna yang keempat juga tidak menyerahkan nama. Sehingga pada saat paripurna keempat itu diambil keputusan bahwa yang menyerahkan nama sampai dengan paripurna keempat yang ketunda itu, maka itulah dianggap sebagai quorum dalam paripurna.
disitulah kemudian rame sampai meja disitulah terbalik segala ya. Kemudian Ya. kita lanjut dengan pembentukan AKD. Tadi kan disampaikan oleh Pak Arief Wibowo di dalam konferensi pers itu kan sebenarnya yang tadi saya sampaikan temptation itu sebenarnya adalah mosi tidak percaya. Bukan membuat tandingan, tapi bergulir kan. Mosi tidak percaya. Ya. Jadi dia melebar. Mosi tidak percaya landasannya adalah perbedaan tentang bukan perbedaan penafsiran. Penafsirannya sama, cuma mereka khawatir bahwa kalau memasukkan nama, kalau nanti musyawarah tidak tercapai akan terjadi voting. Itu aja. Bang Don. Saya kira kita tunggu jawaban Prof. Bakir Ali tentang itu karena kedua-duanya sengketa. Jangan melihat hitam putih soal penyerahan nama. Sebenarnya proses penyerahan nama itu sampai tertunda beberapa kali, itu di belakang layar itu ada deal-deal, ada satu negosiasi. Koalisi Merah Putih memberikan kepada Koalisi Indonesia Hebat itu berapa kursi. Itu ada deal itu. Dan deal itu dalam satu tahapan sudah hampir clear. Tapi di internal KMB sendiri juga ada hierarki di situ. Dan yang tidak otomatis setuju dengan deal-deal itu. Jadi sebenarnya deal ini yang sangat sedikit diketahui oleh masyarakat, Prof, tunggu oleh sebentar. semua. Sudah deal atau belum? Enggak, sedang dalam proses. Dalam proses. Maka waktu ketika proses deal itu terjadi, itu tahu-tahu the last minute gagal lagi. Katakanlah begini, di antara keluarga besar dari Merah Putih itu ada 1-2 pimpinan partai yang sudah setuju. Tidak etis saya sebutkan namanya. Tapi yang lain belum setuju. Karena belum setuju. Jadi oke, kita tunggu lagi. Jadi pemberian nama itu hanya berdasarkan pertimbangan kalau misal sudah proporsional. Sebenarnya Indonesia Hebat itu nggak minta banyak-banyak juga. Dari berapa, dari 65, 46 itu hanya itu 16 yang tadinya sudah mau diberikan. Kemudian yang mau diberikan 6 begitu katanya. Itu pun tidak semua pimpinan, hanya wakil-wakil ketua. Itu deal itu sudah mulai agak matang. Jadi kalau itu sudah oke, sebenarnya nama itu tinggal diserahkan karena udah siap kok. Jadi itu salah satu bentuk daripada negosiasi tadi. Tapi akhirnya karena melihatnya itu secara formal saja, diketok palu, dianggap sudah selesai. Jadi artinya negosiasi belum selesai? Belum. Maksud saya itulah yang harus diteruskan sekarang. Ya. Prof, sebetulnya kan ceritanya ini kan menjadi menarik karena ada kasus juga di P3 kan. Jadi pada waktu itu ada satu pasal yang mengatakan paripurna bisa kalau lebih dari separuh lebih dari separuh unsur fraksi. Jadi ada yang menggunakan keanggotaan, ada yang menggunakan fraksi dan dua-duanya kan. Tapi kemudian tiba-tiba P3 itu ada fraksi yang terpecah kan, ada masalah. Sekarang pengakuan pada fraksi yang sah dan tidak sah kan. Ceritanya kan menjadi lebih ramai lagi sampai kemudian orang tendang-tendang kursi. Tapi saya tidak tertarik pada debat itu sebetulnya. Saya cuma melihat kecenderungan baru di situ, Mas. Apa-apa voting, apa-apa voting. Dan itu bagi saya itu kecenderungan baru. Tidak lagi kita gunakan kata musyawarah untuk mufakat. Jadi ini seolah-olah begini, Mas. Kalau Jokowi bilang kabinet itu adalah kerja, DPR-nya bilang voting. Berantem. Oh gitu, saya tidak tahu Mas Bambang. Ya kalau saya malah ya, mohon maaf nih Prof, saya justru semakin melihat kontrasnya antara pemerintahan Jokowi dengan parlemen. Saya bandingkan ya, Jokowi dia nggak sebagai wali kota ngadepin pedagang-pedagang liar, udah jelas liar, melanggar undang-undang ya, bukan melanggar tata tertib, melanggar undang-undang. Kalau dia mau pakai tibum, pakai polisi, ngusir, sah. Tapi apa yang dia lakukan? Diajak makan siang 54 kali. Terus mereka pindah sendiri pakai upacara. Kalau mau yang lebih baru, kita pergi ke Waduk Pluit. 14.000 orang illegal settler, udah puluhan ribu. Jelas-jelas melanggar hukum. Kalau mau garis hitam putih, pakai tentara ya, mereka melanggar hukum. Pakai bulldozer. Ini diajak ngomong nggak sampai 3 bulan. Di sana gimana? Semuanya pindah. Apa teman-teman wakil rakyat ini nggak bisa belajar nih dari Pak Jokowi? Bagaimana menyelesaikan masalah? Ada tekanan partai nyusun kabinet. Minta tolong dong KPK, PPATK. Ini nama-nama tolong dicek dulu bermasalah nggak? Ke Komnas HAM bermasalah nggak? Kalau lolos KPK, lolos PPATK kan enak nolaknya nama-nama ini ya. Masa kita punya ketua komisi yang catatan merah KPK, masa punya ketua ini catatan merah PPATK, masa punya ini pelanggar HAM, kan lebih enak rakyat juga. Tapi jangan dilupakan. Jokowi itu kan punya otoritas sebagai kepala daerah. Jadi lebih banyak otoritas itu daripada diri dia.
Parlemen ini kan tidak, ini kan cair sekali. Ini kan bentuk kerjasama sangat majemuk antara. gitu Jadi ya? kita juga perlu satu proses untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi maaf, Persoalannya, maaf Prof, saya mau tanya, apakah bapak-bapak ini tidak ingin bahwa ketua komisi itu yang tidak ada catatan KPK-nya, tidak ada catatan PPATK-nya, tidak ada catatan pelanggaran hukumnya? Kalau kita cinta rakyat kan mestinya kita ajukan aja daftar itu. Oke, ini udah topik kedua. Yang saya mau bilang kita selesaikan dulu urusan yang kemudian yang saya mau bilang ini kan ini. soal leadership, soal kepemimpinan. Kepemimpinan kita yang diuji pertama yaitu pimpinan sidang sendiri. Ketika pimpinan sidang itu ada kecenderungan dianggap memihak, di situ menimbulkan semacam ketidakpercayaan. Jadi persoalan kepemimpinan dari pimpinan itu sendiri yang kolektif. Dan terus terang aja, saya melihat pimpinan ini juga harus menjaga diri. Jangan terlalu banyak mengomentari hal-hal yang tidak perlu. Jadi yang pokok-pokoknya aja gitu. Karena apa? Kalau dia masuk dalam perdebatan yang demikian, dia menjadi parsial. Jadi dia menjadi hitam putih. Karena itu pimpinan dewan, bukan pimpinan koalisi Mas. Jadi itu yang mesti dijaga sebenarnya. Ya, udah disampaikan sama Prof. Bakhtiar Ali ini kan. Dan dari Pak Don Bosco. Jangan sampai masyarakat membandingkan eksekutif dengan legislatif. Ini kan prinsipnya kan awal itu kan ketidakpercayaan kepada unsur pimpinan dewan. Gitu. Akhirnya menyebar kemana-mana gitu loh. Makanya ini kan harus dituntaskan. Dituntaskannya itu tentu rapat konsultasi pimpinan fraksi dan pimpinan dewan. Forumnya itu. Tidak ada forum lain gitu loh. Jadi pimpinan-pimpinan fraksi plus pimpinan DPR harus duduk dan bicara baik-baik. Jadi ini kan nggak bisa kita melebar kemana-mana. Nanti kalau melebar kemana-mana, bukannya tambah selesai ini masalah, tambah kemana-mana gitu loh. Gitu. Jangan keluar DPR dulu, selesaikan DPR dan selesaikan dalam tim yang kecil dulu. Kita akan kembali sesaat lagi untuk membahasnya ya. Kursi pimpinan 11 komisi dan 5 alat kelengkapan DPR lainnya jadi pemicu baru perseteruan Koalisi Merah Putih dan Indonesia Hebat di DPR. Kita lihat datanya berikut ini tentang pemilihan alat kelengkapan Dewan. Pimpinan komisi di DPR dari PKS mendapatkan 1, ini ketua komisi ya. Kemudian Golkar ada 3, Gerindra ada 3, kemudian PAN ada 2, dan Demokrat ada 2. Ini yang kemarin hasil sesudah rapat paripurna itu dan kemudian pemilihan pimpinan-pimpinan komisi. Sebenarnya kalau kemudian kita tadi bicara soal ada pembicaraan lagi antara ketua dewan, pimpinan dewan dan ketua-ketua fraksi begitu. Pimpinan komisi ini masih bisa berubah nggak sih? Menurut Mas Aziz? Kalau secara mekanisme undang-undang 17 dan tatib sudah nggak bisa. Tinggal mensiasatinya bagaimana. Bagaimana kira-kira? Kalau misalnya pembicaraan dilakukan dan kemudian ada alternatifnya itu bisa merevisi undang-undang MD3 atau merevisi undang-undang tatib dengan mengakomodir teman-teman dari KIH. Itu yang pertama. Alternatif kan bisa kita lakukan. Yang kedua, tentunya dengan kompromi setelah rapat konsultasi antara pimpinan fraksi dan pimpinan dewan. Format apa yang akan ditempuh? Apakah dengan penambahan komisi atau dengan penambahan kursi pimpinan? Ini yang harus Tapi kursi pimpinan kan sudah jumlahnya sudah ada di kalau nggak salah di Undang-Undang MD3 ya itu? Ya, itu makanya saya tadi sampaikan di awal bahwa ini alternatif ini tentu harus mendapat suatu kesepakatan dengan merubah Undang-Undang 17 tahun 2014 dan Undang-Undang mengenai tentang tatib. Kalau itu mau diakomodir gitu loh. Seandainya ada titik temu antara pimpinan-pimpinan fraksi yang berjumlah 10 plus pimpinan DPR RI yang harus duduk di dalam itu. Nah, kalau tidak terjadi kesepakatan ya secara mekanisme dan undang-undang ya tetap akan jalan mekanisme ini. Iya, dan itu akan tetap jadi masalah gitu ya, Prof ya? Ya, jadi sebenarnya tadi ada pemikiran yang baik, saya pikir salah satu alternatif. Memang ini yang memungkinkan ini adalah konsultasi ya. Pimpinan dan pimpinan fraksi semua. Karena apapun itu juga akan dipersoalkan nanti legitimasi dari AKD yang sudah terbentuk ini. Karena itu baik dari segi jumlah anggota plus dengan fraksi tidak dipenuhi persyaratan. Maka kita nggak usah mementahkan itu lagi dalam pengertian membahas itu lebih lanjut. Tapi kita carilah di sana sini ada celah kelemahannya. Kita cari jalan keluarnya seperti tadi itu.
Yang Jadi paling misalnya, penting adalah tetap bicara ya. Kan bisa saja, misalnya paket ini untuk 6 bulan karena udah begitu 6 bulan. Nanti 6 bulan lagi paket yang berikutnya. Kan bisa, atau diselip, diselang-seling. Iya. Itu tetap, tapi yang paling penting membuka hati dulu untuk mau bernegosiasi untuk islah nasional itu. Kalau tidak akan selesai itu. Ya, Itu aja. saya kira sudah benar itu. Kan ini kan tidak ada hal yang mestinya Ini tidak bisa teknis lah duduk begitu ya, bersama. gitu, bagaimana caranya. Kalau teknisnya bisa dicarikan jalan keluarnya, ya berarti secara substansial itu kan mestinya bisa. Ya. Saya termasuk orang yang berpikir, udahlah berantem, daripada berantem sekarang, biarin aja dulu. Politik itu akan berubah 3 bulan lagi, 6 bulan lagi akan berubah-ubah kan. Lalu kalau duduk berkonsultasi mestinya bisa dapat way out-nya. Itu seperti kata saya tadi, boleh orang berantem tapi di luar mereka bisa ngopi bersama, bisa ngobrol bersama. Yang saya konsen itu adalah publik yang melihat sebetulnya. Jadi itu jadi buruk untuk DPR. Jadi kemudian mereka tidak dapatkan wacana yang mencerdaskan. Seperti menggambarkan argumennya apa sih? Mereka perlu tahu dengan lengkap untuk kemudian rakyat bilang, oh ya saya dapat sesuatu dan saya mengerti kenapa putusannya begini, kenapa yang ini begini gitu. Yang kita tidak lihat adalah begini, seperti mutung kan seperti ngambek aja sebetulnya, dan itu tidak mendidik secara politik. Yang satu itu ngambek, yang satu mau menang gitu. Lalu tanding-tandingan. Karena begini, Mbak, pada saat kita dari Koalisi Merah Putih, Prabowo dan Pak Hatta kalah, kita kan tidak membuat tandingan presiden. Kita secara kita kalau tandingan. Enggak, bagaimana membuat tandingan presiden? Payung hukumnya apa? Menteri tandingan bisa juga kan. Cuma kan kita tidak lakukan itu. Kita hormati, oke, ini secara konstitusi kita sudah kalah, kita hormati. Kita dukung Pak Jokowi. Sebenarnya saya termasuk tidak terlalu dalam situasi seperti sekarang. Jangan dibikin polarisasi Koalisi Merah Putih, Koalisi Indonesia Hebat. Karena ini sama-sama bersaudara. Ini kan mereka ini kan anggota parlemen. Jadi mestinya mereka itu sudah lebur. Ketika mereka sudah menjadi anggota parlemen, mereka harus Contohnya saya sama Pak Bagjar ini. Beda partai tapi bagus saudara. Coba beda partai aja masuknya ini. Kalau mau bicara koalisi juga beda koalisi gitu ya. Beda koalisi. Jadi itu harus ditanggalkan itu. Kita kan mau jangan jadi negarawan, jadi politisi yang baik aja lah dulu. Menghargai kawan yang lain. Tapi yang saya pikir tadi, saya nggak tahu apa mau menggelitik lagi tadi yang dikatakan oleh Mas Bambang tadi itu. Tapi yang paling penting adalah ada ya, celah itu ada. Dan untuk masyarakat, untuk publik, saya mohon betul, jangan terlalu khawatir betul dengan keadaan ini. Karena ini akan selesai. Separah-parahnya masalah, selama masih ada kesempatan kita berbicara, berdialog, itu akan ada jalan keluar. Saya tidak mengharapkan ada gerakan di luar parlemen yang kemudian mengambil alih isu ini. Saya ingin memberikan satu pengalaman. Di Eropa itu ada beberapa negara, itu luar biasa. Penggugatan terhadap DPR, terhadap pemerintah, macam-macam. Tapi ekstra parlementer itu hanya di luar. Keputusan itu tetap harus diambil oleh parlemen atau oleh pemerintah. Jadi kita jangan membuat ini menjadi chaos. Maka masyarakat pun anteng-anteng aja. Anggap aja ini ada dagelan politik, ini sebagai selingan. Itu Prof. Bahtiar sama Mas Aziz yang mengatakan masyarakat bisa tanggapan berbeda. Kalau masyarakat lihatnya gini kan, seolah-olah pertentangan Merah Putih sama Indonesia Hebat ini, seolah-olah kalau Merah Putih menang, Indonesia nggak bisa hebat. Kalau Indonesia hebat, harus meninggalkan Merah Putih. Kan nggak benar juga. Itu kan pendidikan politik yang diberikan oleh parlemen pada masyarakat sekarang. Seperti nggak ada keengganan. Kalau buat saya ya, saya milih pemimpin, bahkan kalau dalam agama Islam dinyatakan lebih baik memilih pemimpin yang bukan Islam ketimbang memilih pemimpin Islam yang zolim. Itu soal agama. Masa partai nggak bisa sih? Lebih baik memilih kepala komisi yang benar, walaupun dari partai lain, ketimbang semata-mata karena walaupun dia bandit, karena dari anggota partai saya harus pilih. Menurut saya apa kita rela? Misalnya komisi yang mengawasi perbankan, ternyata kalau diperiksa oleh PPATK itu bermasalah ini orang. Orang begini harus mengawasi PPATK, menjawab perbankan. Orang yang nggak ada catatan korupsi di KPK bisa memimpin Komisi 3. Apa rela? Dari situ kemudian kita paham kenapa posisi ini diperbutkan. Kira-kira ya. Karena kemudian kan kenapa pimpinan itu diperbutkan? Kalau kita bilang apa sih pentingnya pemimpin komisi itu? Tetapi kan dari dulu kan memang selalu ada hubungan antara ketua atau pimpinan komisi atau pembagian komisi dengan katanya itu soal ladang.
untuk dapat sesuatu begitu. Kita nggak tahu persis. Apakah begitu? Itu cerita lama. Apa sih penting? Orang juga bertanya, apa kita sih di DPR pentingnya? juga malu kalau dicap kita rebutan kursi. Kan? Tapi itu kenyataannya ya, kan? Ya, itu kelihatan seperti itu. Jadi harus dianggap begini. Ini jadi masyarakat pun juga jangan terlalu marah sama DPR karena ini kita wakil-wakil masyarakat. Ini kan masyarakat tidak marah kalau ditunjukkan sesuatu yang tidak membuat mereka maka marah. sabar sedikit lagi, sabar. Ini kita selesaikan. Jadi supaya masing-masing kita tahu posisi kita. Ini kan tadi seperti dikatakan. Ini ada orang datang dari gunung, datang dari kota, dari kampung. Kan ini kan baru berinteraksi. Dan berpikir begini, Prof. Ada komisi basah, ada komisi kering. Gitu. Sekarang semua anggota ini capek juga. Mulai sadar nih, kita 1 bulan nggak kerja nih. Jadi udah mulai gelisah. Enggak, kerja juga capek memang. Dan Prof jangan salah, jangan ulangi kesalahan yang sama. Ini kan semua terjadi gara-gara dipaksain harus memilih pemimpin dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya. Kenapa nggak belajar dari Jokowi? Kalau perlu tunda lah, cek dulu PPATK, cek dulu KPK. Mas Bambang akan kembali. Supaya kita dapat pimpinan tuh yang bersih lah dan baik. Jadi Mas Bambang inginnya pimpinan itu harus dikirim namanya ke... Ya, sebaiknya sih begitu. Ini Mas Aziz. Bener serius, ke Komnas HAM. Kasih catatan. Karena memang sebelumnya itu ada kabar tentang komisi basah, komisi mata air, komisi air mata. Itu benar, komisi mata air. Komisi air mata. Siapa yang di situ? Belum lagi bicara soal pimpinan komisi mata air gitu kan. Sekarang bagaimana sih? Apakah memang begitu sehingga kemudian orang berebut jadi pimpinan komisi gitu? Saya sudah 10 tahun, Mbak. Gitu. Justru karena Mas Aziz sudah 10 tahun. Dan saya merasa kalau dalam hal itu kita menguji intelektual kita untuk bangsa dan negara. Oke. Sejak saya dari 2004, saya tidak pernah masuk di badan anggaran. Saya hanya di komisi. Maksudnya apa? Badan anggaran itu komisi mata air kan, gitu. Enggak, Mbak yang ngomong. Bukan saya. Tolong jangan di-generate ke saya. Oke, baik. Jadi kalau Mbak mengatakan mata air, air mata dan lain sebagainya, silakan Mbak sampaikan bukti itu ke polisi, ke jaksa dan KPK. Tapi yang saya rasakan 10 tahun itu tergantung orangnya. Orangnya mempunyai idealisme atau tidak. Namun kadang-kadang idealisme itu juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi kadang-kadang kan kita udah terstempel gitu. Terstempel ada oleh stigma gitu ya. Gitu. Padahal yang kami rasakan, beliau ini kan juga pernah mantan anggota DPR, anggota MPR beberapa waktu lalu dari fraksi dan partai yang berbeda dari sekarang kan begitu. Nggak ada itu kita. Tapi kalau orang menilai itu silakan. Nah saya mau tanya, jadi yang penting kan orangnya bukan partainya. Jadi tidak harus ngotot milih ketua komisi dari partainya walaupun dia nggak kompeten. Kan lebih baik pilih yang bagus begini, Pak lah. Bambang. Sama juga Pak Jokowi. Pada saat dia memilih orang menteri, dia menguji kepada KPK, kepada PPATK, Komnas HAM segala macam. Kemudian juga di media massa beberapa media saya jelas bahwa ini dari unsur PDI Perjuangan, ini unsur dari PKB, ini unsur dari Hanura, ini unsur dari partai X, partai B. Sebenarnya kan tidak perlu partainya yang harus ditonjolin. Tapi kan mayoritas kabinet non partai. Kenapa dia harus menunjukkan partai? Ya, apalagi kalau dewan begitu ya, sudah pasti afiliasi partai. Sudah otomatis dan ini trias politika dalam struktur demokrasi kita. Oke, iya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, kami akan kembali untuk Anda. DPR harus segera berbenah karena eksekutif yang menjadi mitra legislatif sudah mulai bergerak. BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Ibu Rini Sumarno. Tak sampai seminggu sejak dilantik MPR sebagai Presiden 20 Oktober lalu, Jokowi mengumumkan kabinetnya. Menteri-menteri yang tergabung dalam kabinet kerja itu pun langsung bergerak usai dilantik di istana. Berbeda dengan pemerintahan, roda DPR berjalan di tempat. Hampir 1 bulan sejak dilantik 1 Oktober lalu, politisi Senayan masih sibuk bertengkar memperebutkan kursi di komisi-komisi dan alat kelengkapan lainnya. Akibatnya, komisi-komisi yang jadi mitra kerja pemerintah tak berfungsi. Apa implikasi bagi legislatif dan eksekutif jika pertarungan di DPR tak segera berakhir? Iya, mungkin bukan tidak berfungsi, belum berfungsi begitu ya, karena sudah hampir sebulan, betul sudah hampir sebulan Bang Don, dan memang
Ya sebetulnya kita menunggu seperti apa sih kerjanya sekarang, kan itu kan pertanyaan yang sangat umum. Dan kemudian kalau kapan mereka bekerja, kejadian-kejadian ini menimbulkan keraguan di publik. Kalau pimpinan saja ributnya seperti ini, kualitas legislasinya akan seperti apa? Kan ini juga berbagai survei memperlihatkan bahwa kualitas legislasinya juga bukan saja tidak produktif, tapi kualitasnya juga dipertanyakan. Kan ini kan menjadi sangat penting. Dan saya tadi kembali ke soal musyawarah dan mufakat tadi itu. Saya tidak bisa bayangkan kalau dalam proses legislasi itu nanti akan mainnya voting tanpa rakyat bisa dapatkan argumen yang lebih dari memadai untuk mereka pahami kenapa seperti ini. Itu sebetulnya. Jangan kemudian jadi satu kerja, satu voting. Iya. Ya malah kalau saya lebih keras, satu kerja, satu berantem. Karena votingnya juga belum ada sebenarnya. Jadi kan Prof Bahtiar sama Mas Aziz tidak berantem juga di sini dan tidak akan berantem juga di DPR. Bagaimana supaya menghindari ini kan soal kepercayaan masyarakat juga kepada Dewan, gitu, Mas Aziz. Jadi proses demokrasi yang di DPR ini kan bukan hanya voting itu Pak. Sudah pasti, ya. Jadi proses musyawarah ini, contohnya di dalam komisi ini ya, di dalam paripurna yang sudah sampai 4 kali. Kemudian forum lobby itu udah sering kali. Ini Prof Bahtiar juga ikut kok dalam forum lobby itu. Cuma forum lobby itu kan tidak terangkat dalam pemberitaan. Dan memang tidak terbuka. Terbuka ya. Dalam rapat bamus, rapat konsultasi itu terbuka. Semua 10 ketua fraksi itu diundang. Dilakukan forum negosiasinya, bagaimana komposisi dan lain sebagainya. Kemudian misalnya ini Komisi 1 ini tadinya sebelumnya adalah dari Partai PKS, yang dulunya lagi Partai Demokrat, bagaimana pergantian ini di periode ini diganti Partai X. Itu selalu kita diganti, di rolling orang-orangnya itu. Namun kan itu tidak terungkap caranya. Sehingga yang terungkap ini kan voting. Kalau udah deadlock, voting kan gitu. Padahal ada proses yang dilalui nih. Prof Bahtiar ini ikut terus dalam proses itu. Baik itu misalnya di dalam forum paripurna kemarin itu sebelumnya ada lobby itu. Sebelumnya sudah dilakukan lobby. Persoalannya itu tadi yang Prof Bahtiar katakan. Lobbynya belum tuntas. Masalahnya kita lihat hasil akhir. Karena belum tuntas itu. Jadi yang dalam AKD itu kan masih hanya 5 fraksi yang membagi-bagi itu. Justru kita berharap kawan-kawan yang 5 ini belum ikut serta itu diajak sekarang. Duduk lagi, kita bicarakan lagi. Itu ya sebenarnya. Jadi itu sebenarnya mestinya siapa yang kemudian harus mempelopori atau memotori itu? Saya pikir pertama adalah kalau kita mau memberikan porsi itu kepada pimpinan DPR, harusnya mereka bisa lakukan. Tapi karena pimpinan DPR ini dalam tanda tadi ada masalah yang dipersoalkan, maka inisiatif ini harus datang dari ketua-ketua umum partai-partai yang kok istilah di sana itu para dewa-dewa katanya. Para dewa-dewa yang 10 ini, para dewa-dewi ya. Harus duduk bersama-sama. Mereka yang harus duduk di situ yang membahas. Kemudian pimpinan fraksi. Mas Aziz, para dewa-dewi harus berperan dulu atau bagaimana? Ya sebenarnya tahap awalnya tadi sampaikan Prof Bahtiar, bisa pimpinan dewan bersama ketua-ketua fraksi duduk, kan begitu. Gimana ini menyelesaikannya? Mungkin tidak selesai sehari, 2 hari. 2 hari nggak selesai, bawa lagi ke tempat lain, kan begitu. Bisa dilakukan terus. Karena di atas langit itu ada langit lagi. Jadi harus dibereskan. Tapi yang penting islah, apapun nama islah. Yang penting bisa duduk lah, gitu harus jadi. Dan saya sama Prof ini gimana? Kita beda fraksi, beda koalisi, tapi ini kita bagus saudara. Susah kitanya. Susah kitanya juga. Iya, dewa-dewa dan kemudian pimpinan dewan atau dewa-dewi. Aduh. Saya kok nggak tahu ya, tapi saya rasa Prof Bahtiar maupun Mas Aziz baca argumen perdebatan di konstituante. Saya betul-betul kalau kita tenggelam di situ, bagaimana panjangnya cara orang berdiskusi dan bagaimana panjang lebarnya akal orang-orang itu dan kesabaran satu sama lain untuk menyelesaikan sebuah soal. Akhirnya memang dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Tapi bagi saya poinnya adalah hal seperti itu betul-betul milestone untuk memperlihatkan bahwa mestinya teman-teman atau bapak-bapak di DPR itu mestinya bisa hal-hal seperti ini melakukannya dengan dengan baik. Bagi saya itu adalah kearifan wakil saya. Kearifan dan stamina. Kearifan dan stamina dan kecerdasannya. Lalu kemudian saya akan terlihat di situ apakah yang menjadi kepentingan saya itu terwakili atau tidak. Karena itu semua open gitu. Jadi saya ingin sebetulnya DPR juga
seperti itu gitu dalam kasus seperti ini ya. Nggak tahu apakah kualitas itu bisa diperoleh ketika ada Prof Bahtiar Ali sama Mas Aziz dan kawan-kawan di situ. Makanya ketika lihat berantem, saya bilang voting. Karena belum jadi pertanyaan untuk saya gitu. Enggak, kalau saya lihat ya, ini kan sebetulnya udah menunjukkan satu gejala yang di depan mata kita. Seandainya pimpinan dari DPR ini ada di tangan Profesor Bahtiar dan Pak Aziz, kelihatan mungkin masalah ini nggak ada. Jadi ini merefleksikan kualitas dari pimpinan DPR sekarang. Nggak bisa menyelesaikan. Karena saya kasih contoh ya, nggak Indonesia dan GAM saja, GAM dan pemerintah Indonesia yang sudah bunuh-bunuhan, bisa kok duduk berunding itu karena kualitas dari kepemimpinan. Jadi karena kalau di DPR ini tidak selesai konfliknya, yaitu mencerminkan kualitas dari kepemimpinan DPR. Ya, kalau ya kualitas pimpinan DPR bergantung orang memang ya. Dan saya khusus yang ini nggak mau kasih komentar, karena dicontohkan kami gitu. Tapi yang jelas itu betul. Saya terlibat di dalam sebagai negosiator RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Bagaimana susahnya itu, tapi selama masih mau berbicara, tuh akhirnya ada solusi. Jadi kita pun sebenarnya ya ini jangan mutung gitu ya, jangan kan ngambek gitu ya. Orang saling kenal. Tapi untuk masuk bulan berikutnya mestinya kita sudah ada jalan keluar. Tapi ini kan menunjuk perbedaan kualitas pemimpin dari DPR. Pak Aziz. Tapi menarik. Saya tidak mau komentar juga gitu kata Mas Aziz. Tapi menarik tadi menurut saya ketika Prof sama Mas Aziz setuju untuk bawa itu ke Dewa Dewi. Kita pun belum tahu apakah Dewa Dewinya bisa berunding apa tidak seperti DPR. Harusnya bisa lah ya. Ini gitu. bagus. Jadi kita mohon sekali kita mengimbau kepada yang disebut para Dewa Dewi itu, pimpinan-pimpinan partai itu, mereka harus duduk sama-sama. Jadi jangan kita istilahnya ini gajah berkelahi sama gajah, pelanduk mati. Tapi sebetulnya kan kalau ke DPR sampai harus menyelesaikan masalah konfliknya, meminta bantuan pihak luar, refleksinya pada pimpinan DPR apa? Tidak, itu bukan pihak luar dong. Anda jangan lupa bahwa kita ini fraksi itu perpanjangan dari partai. Jadi tidak bisa diabaikan ketua umum partai itu. Jadi kita mengimbau ketika situasi sudah seperti ini, ketua umum ini duduk sama-sama semua 10 ketua umum ini. Dengan segala hormat, Prof. Saya sebagai dirut, kalau saya berkelahi dengan direksi saya nggak bisa sampean harus minta tolong pada Dewan Komisaris. Sebagai dirut saya gagal kan sebetulnya. Ya itu kan yang disebut dirut itu siapa? Pimpinan DPR. Pimpinan DPR. Ya tapi kita kan sudah tahu dari proses sampai ada mosi tidak percaya. Tapi yang paling penting mencari solusinya, tidak lagi mencari siapa yang salah, apanya yang salah, silakanlah duduk, bikin keadaan tenang, kemudian beliau inilah yang melakukan negosiasi lagi, karena sebenarnya di bawah ini sudah agak cair, sudah mulai ke Pak Prabowo aja sudah ketemu Jokowi. Pembicaraan Dewa Dewi dilakukan kemudian harus turun ke bawah dalam saya pikir kan indah juga sama, kalau rakyat akhirnya tahu di panggung politik kita yang namanya tadi tidak bisa bertemu, sekarang duduk sama-sama. Minimal menampakkan wajahnya, kami ini mau berunding loh. Kan? Itu kan simbol politik bahwa kita ini ada rekonsiliasi, ada Islam nasional itu. Kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Mas Aziz, saya boleh dapat closing statement-nya tentang DPR ini? Ya, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama dapat dicarikan solusi yang terbaik bagi kepentingan lembaga, bangsa dan negara. Toh masih bisa bicara ya? Masih bisa. Prof? Apapun kondisinya, usahakan untuk berbicara dengan memperhatikan etika berkomunikasi. Jangan memakai istilah-istilah menyudutkan, menggampangkan. Saya rasa nggak begitu. Kita harus lebih bermoral, berbudaya di dalam kita berkomunikasi. Saya rasa itu. Itu bisa menyelesaikan soal. Seharusnya. Saya ini rada jadul. Indonesia ini kan ideologinya Pancasila. Demokrasi Pancasila itu kan semuanya udah belajar. Bukan menang-menangan. Kembali aja ke hitah itu. Jalankan aja demokrasi Pancasila itu baik-baiknya. Iya. Jadi itu kan azas semua partai sekarang. Azas semua partai Pancasila. Bang Don. Ya, saya mengutip Pak Amin Rais, soal di DPR ini soal kecil. Katanya. Mungkin kalau dilanjutkan ini sandiwara politik gitu. Tapi publik itu bertanya, moralitas politik macam apa sih sebetulnya yang sedang disampaikan oleh anggota DPR kepada publik, dan itu saya kira mereka yang bisa menjawab. Iya, moga-moga tidak menyampaikan pesan yang salah kepada masyarakat. Iya, Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines. Semoga cepat selesai ya kalau gitu ya. Ya, demikian The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.